Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di hari Rabu, di tanggal 4 Oktober 2023, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat hadir di pengajian bulanan kita. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat tabiin, atba'ut tabiin serta umat yang konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik, ibu-ibu majelis taklim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah karena Ustadz kita sudah berada di depan kita, Al-Ustadz Haji Muhammad Ilyas Nawawi, SAG, MAG. Dan untuk memanfaatkan waktu, marilah kita memulai kegiatan pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan taujihat di sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati moderator, ibu-ibu pengajian majelis taklim yang hari ini alhamdulillah lebih 10 orang. Lebih. Sekalipun pakaiannya berwarna-warni, ada yang seragam, ada yang tidak. Tapi saya berhusnuzon yang tidak seragam berarti mungkin belum sempat mencuci atau belum pakai, atau memang tidak ada sama sekali. Ibu, oh, pagi mau ada mau di sini, Ustaz? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka pengajian rutin yang insyaallah semoga mendapatkan berkah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin ada kehidupan termasuk kita kalau bukan karena Rasulullah. Sebagaimana Allah dalam sebuah hadits qudsi menyampaikan, laulaka ya Muhammad lima khalaqtul aflak. Tidak kuciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk kita kecuali karena engkau Muhammad. Maka orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi sesungguhnya mengingkari proses penciptaan kehidupan alam semesta, termasuk penciptaan manusia. Nah, kita sebagai orang Islam, saya yakin 9 kali
kita sholawat sehari semalam paling sedikit 9 kali. Contoh subuh 1 kali tahiyat pasti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah duhur 2 kali 3, tambah asar 2 berarti 5, maghrib 2 kali 7, isya 2 kali 9, tinggal 1 mami ditambah jadi 10. Kata Jibril, Muhammad, siapa yang salawat kepadamu 10 kali sehari semalam, aku akan menuntun lengannya sampai meniti sirat, sampai di depan pintunya surga. 10 kali salawat. Nah kalau sholat ki sudah 9, tambah mami ki 1 kali. Masa di antara sholat fardu tidak ada sholat sunat tak di situ? Kalaupun terpaksa tidak bisa ki sholat qabliyah duhur, ba'diyah duhur, atau ba'diyah maghrib, atau ba'diyah isya, minimal yang dijaga sepanjang hidup tak, jangan tinggalkan sholat sunnah qabliyah subuh. Qabliyah subuh 2 rakaat. Ustaz, apa bedanya qabliyah subuh dengan sholat sunnah fajar? Saya bilang itu juga istilah yang berbeda, tapi sesungguhnya hakikatnya itu juga. Sama dengan orang bertanya, apa bedanya sholat tahajud dengan sholat lain? Ya kan Bu? Sholat lain dengan tahajud memang ada sedikit perbedaan. Karena tahajud bagian sholat lain, tapi sholat lain belum tentu tahajud. Bisa dipahami Bu? Sebagaimana Ibu, beda enggak nyawa dengan ruh? Halo? Nyawa dengan ruh sama tidak Bu? Ini mengantuk atau lapar? Nyawa dengan ruh, saya bilang nyawa bagian dari ruh, tapi ruh bukan nyawa. Beda Bu? Mana contohnya? Orang ada nyawanya tapi tidak ada ruhnya. Orang tidur ada nyawanya Bu? Itu nyawa keluar masuk. Sebab kalau tidak ada nyawa mati orang. Itu bedanya orang mati kecil dengan mati besar. Kalau mati besar tidak ada nyawa, tidak ada ruh. Tapi kalau mati kecil ada ruh tapi nyawa, emang ada nyawa tapi ruh tidak ada. Karena kalau kita tidur itu ruh kan keluar, ditahan oleh Allah. Makanya ada orang tidur selama-lamanya, pas pergi tidur tidak bangun-bangun karena ruhnya ditahan dan tidak dikembalikan. Tapi ada orang tidur bangun kembali karena ruh dikembalikan. Makanya sebelum tidur baca doa. Apa doanya sebelum tidur Bu? Bismikallahumma amut wa bismika ahya. Coba gitu Bu. Halo? Ya? Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Atau yang mana yang benar? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yaitu mustas. Ya kipas. Dua-duanya bisa dipakai karena posisinya satu syariat, satu hakikat. Yang syariat karena kita mau tidur, kita kan sadar. Orang sadar artinya orang hidup. Nah mau mati, maka betul doanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi jangan salahkan yang baca Bismikallahumma amut wa bismika ahya. Karena memang manusia diciptakan dari mati kemudian hidup. Mana dalilnya? Buka surah Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan kematian baru hidup. Kan begitu Bu? Yang salah yang baca Allahumma lakasubtu wa bika amantu. Nah itu salah itu.
Ya, saya kembali Bu tadi. Salat tahajud bagian dari salat lain, tapi salat lain belum tentu tahajud. Karena tahajud sepakat ulama salat yang diantarai dulu tidur baru kita salat malam. Tapi kalau orang salat isya, ba'diyah isya, salat sunnah witir sebelum tidur, atau salat sunnah taubat, atau salat sunnah hajat sebelum tidur, itu disebut dengan salat lain, tapi bukan tahajud. Maka kapan disebut tahajud? Ketika ada orang sempat tidur sejenak, sekalipun sekali 1 detik, sempat hilang ingatan, sempat tidak terasa, baru bangun. Ternyata tidur tadi, langsung sholat malam, sekalipun cuma 2 rakaat, itu disebut tahajud. Maka tahajud terbagi 2, ada di awal malam, sejak sholat isya sampai jam 10 itu namanya awal waktu tahajud. Ada pertengahan tahajud, jam 10 sampai jam 1. Ada akhirnya tahajud yang istimewa tempatnya, yang disebut dengan 1/3 malam terakhir, jam 1 sampai masuk waktu subuh. Kalau dia sholat jam 5, sholat subuh. Kalau bangun di jam 7, setengah 8 baru sholat, itu namanya sholat duha. Semua ada waktu baginya kan. Alhamdulillah. Jadi salawat ke Ibu, apalagi sekarang bulan Rabiul Awal, hari Ahad kita akan maulid, memperingati maulid. Oh sudah? Sudah. Siapa pembicaranya Ustaz? Wahyu Bastani Al-Banjari. Oh ya, Wahyu. Alhamdulillah ada jadi tangkap dari Ustaz. Halo. Dia lupa semua Ustaz. Jadi alhamdulillah kita sudah memperingati. Kalau memperingati itu bukan merayakan Bu ya. Maulid itu dalam Islam itu tidak 2 yang dirayakan. Hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau dirayakan pas di hari itu dilaksanakan, ya kan? Sama dengan perayaan 17 Agustus. Jadi itu perayaannya di hari 17 Agustus. Nah, kalau memperingati boleh, sekalipun tidak tepat waktunya, sebelumnya kah, baik setelahnya, tidak ada masalah. Memperingati, diperingati. Ya itu. Alhamdulillah Ibu sudah memperingati. Semoga kecintaan kita kepada Nabi sebagaimana beliau sampaikan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ai fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnahku dan cinta kepada aku, dan siapa yang cinta kepada aku, maka bersama denganku di surga. Subhanallah. Siapa yang tidak senang dengan Rasulullah? Tidak ada nabi Bu yang lahir langsung baca takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu nabi yang baca itu Nabi Muhammad. 124.000 nabi, 313 rasul, 5 ulul asmi. Penghulunya Nabi Rasulullah, cuma beliau yang membaca takbir pas dia lahir ke dunia. Allahu Akbar kabira, itu tanda berarti orang yang lahir baca ini akan menjadi orang besar. Jadi Bu, kalau melahirkan Ki tapi tidak bisa diajar nak takbir mana? Siapa yang takbir di situ? Ibunya yang takbir. Lahir anakmu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau ibu lakukan itu, bukan tidak mungkin anak tak menjadi anak yang besar. Bukan besar batalak, bukan. Ini tidak tahu baca Allahu Akbar atau gimana. Memang begitu dia. Besar maksud saya orang besar, bukan besar badannya.
Kan beda besar kalau gemuk itu. Kalau ini gemuki. Ya, itu. Kenapa besar? Karena dia sudah lahir, sudah membesarkan Allah. Nabi Muhammad, siapa bilang bukan orang besar? Ada yang mengatakan orang besar yang banyak hartanya. Nabi Muhammad memang tidak banyak hartanya, kan Bu? Tapi adakah orang besar kalau sudah lama disebut namanya, lama-lama dilupa nih. Dulu bangsa ini punya orang besar namanya Soekarno. Ya kan? Tapi belum tentu satu Indonesia dalam satu hari menyebut Soekarno. Sekalipun anaknya belum tentu menyebut namanya bapaknya. Tapi Rasulullah, jangankan Indonesia, seluruh dunia kompak. Masuk waktu duhur Indonesia, pasti ada yang sebut Nabi Muhammad. Ya Bu, toh? Selesai duhur di sini, masuk waktu asar, disebut lagi namanya Nabi. Tidak pernah berhenti. Kapan berhenti disebut namanya Nabi? Wabillahi taufiq wal hidayah kehidupan. Apa bukan orang besar? Ya Bu, toh? Bukan seperti ini. Tapi mudah-mudahan dia tahu jadi orang besar. Toh ini takbir jika waktu lahir. Mana dia takbir? Nabi Muhammad yang baca Allahu Akbar kabira. Makanya ibu ajarkan anak tak, karena kita mungkin sudah terlanjur dan melahirkan nih. Ya, masih melahirkan ibu. Kalau nak kasih kesempatan oleh Allah, pas lahir anak tak, langsung dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuh. Itu kan yang dibaca malaikat Jibril ketika membawa seekor domba rus, ya kan, menggantikan posisinya Ismail. Itu dombanya dulu namanya anaknya Nabi Adam, namanya Habil. Itu yang dibawa, diternak, dipelihara di surga oleh Jibril menggantikan Ismail. Ketika dibawa, Allahu Akbar. Nah, pakai kami nanti dibilang orang aliran saya itu Ar-Rahman, kenapa ada takbir sore-sore? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya kan? Mengesahkan, mentakbirkan Allah, membesarkan Allah, insya Allah kau akan menjadi orang besar. Jadi kalau ada orang kurus, takbir. Itu ya. Jadi Rasulullah ini, jadi itu salah satu. Dan memang Rasulullah itu kan basyarun la kal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia kebanyakan. Manusia, makanya kan kemarin pasti kita katakan, kenapa Rasulullah itu teladan contoh? Karena memang wajar, karena beliau manusia. Sekiranya malaikat tidak bisa dicontoh. Ya kan? Contoh begini Bu, coba paksakan kambing tak berkokok atau ayam tak paksa mengembe, nggak mungkin. Maka ayam tidak bisa mencontoh kambing, kambing tidak bisa mencontoh ayam. Sama dengan kita, Nabi Muhammad manusia berarti bisa dicontoh. Tapi ingat, lakal basyari, ada tertentu tidak bisa dicontoh. Mana? Tidak bisa kita takbir ketika lahir Apa mau ditakbirkan? Alif saja belum ditahu. Tapi Nabi Muhammad sempat bertakbir. Itu satu, tidak bisa dicontoh. Lahir sudah tahiyat nih. Tahiyatul mubarakat, kan gitu. Sudah tahiyat beliau. Tangannya sudah begini posisinya. Nah, itu tidak bisa dicontoh. Sepanjang hidupnya Nabi tidak pernah dihinggapi lalat sama nyamuk. Kita tiap hari berteman dengan lalat dan nyamuk. Lakal basyari. Kenapa Nabi tidak dihinggapi lalat dan nyamuk? Nabi bau badannya seperti minyak kemisi kasturi tubuh. Harum. Harum. Sampai Umar bin Khattab sakit perutnya ketika di sampingnya Nabi berkeringat Nabi,
Nah ambil keringatnya Nabi pakai kapas, neperas, minum. Atas izin kuasanya Allah sakit perut, alhamdulillah sembuh. Coba kalau ibu sakit perut, ambil kapas simpan di ketiak, baru peras minum, sembuh sakit perut. Tapi yang muncul muntabir, tambah parah. Itu tidak bisa dicontoh, tidak bisa dicontoh. Tapi apa yang bisa dicontoh? Banyak bisa dicontoh, Bu. Saya pikir sudah saya tidak sampaikan karena sudah bikin maulid, kan? Ya, alhamdulillah. Contoh yang disampaikan Ustaz Wahyu, apa yang disampaikan Ki, contohlah Nabi. Jangan sombong, itu salah satu. Ya kan, Bu? Bisa dicontoh. Tapi ada makannya Nabi tidak bisa dicontoh. Nabi kalau makan katanya dikunyah 33 kali baru ditelan. Kita 1 kali ditelan langsung gol. Apalagi songkol orang makan, enggak. Nabi 33 kali mengunyah makanan. Makanya beliau kalau makan itu sedikit makannya tapi nahayati dan diresapi. Makanya kalau makan diresapi. Beda itu diresapi, beda melamun. Kenapa lama sekali makan? Kuresapi makanan. Bagaimana rasanya makanan? Tidak tahu manis apa asin. Bukan, kau resapi, melamun kok. Beda, diresapi. Setiap dia makan, beliau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap makan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi tidak pernah makan berdiri. Makanya beberapa waktu yang lalu, setelah 17 Agustus, ada beredar di sosmed seorang anak kecil ikut lomba makan kerupuk. Sampai selesai perlombaan, dia masih berdiri, tidak makan ini kerupuk. Didekati sama panitia, kenapa tidak dimakan, nak? Dia bilang guru sama orang tua dilarang makan berdiri. Jadi tidak makan ini kerupuk karena berdiri, Kak. Makanya tidak juara. Tapi berbicara tentang adab, inilah juara 1. Tapi kan lomba makan kerupuk dihitung siapa yang cepat habis kerupuknya. Nah itu juara 1-nya. Makanya nanti kalau ibu-ibu panitia tahun depan 17 Agustus, lomba makan kerupuk dengan cara duduk. Baru digantung di atas kepalanya kerupuk. Insya Allah tidak ada juaranya. Tidak bisa. Coba, itu luar biasa. Pada kesempatan sore hari ini, Bu, saya mau kasih amalan yang diajarkan oleh Nabi kepada 2. Diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, itu adalah sepupu sekaligus menantunya. Kemudian yang kedua diajarkan kepada anaknya sekaligus anak kesayangannya. Karena anaknya Nabi berapa, Bu? Saya mau tanya, berapa anaknya Nabi? Dari Siti Khadijah. Halo? Kan sudah diperingati Maulid. Berapa anaknya Nabi? Tanya Pak Ustadz. Berapa, Bu? Tidak dapat hadiah kalau begitu. Anaknya Nabi 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Tapi satu-satunya yang sampai usia balik itu cuma 1, Siti Fatimah. Pertanyaannya, kenapa tidak ada anaknya Nabi besar menjadi balik? Tidak seperti Siti Fatimah. Jawabannya 1, Allah sayang Nabi, Allah jaga Nabi. Kenapa? Sekiranya ada anaknya Nabi sampai balik besar dan tidak menjadi Nabi, pasti orang kafir Quraisy mengatakan, percuma Nabi Muhammad anaknya saja tidak menjadi Nabi. Ya, Bu, ya? Paham? Halo? Ini melamun atau saking menikmati pengajian? Menikmati pengajian. Itu hikmahnya. Makanya pelajaran ketika kita hidup di dunia, apapun yang menimpa kita, jangan langsung mengatakan, ini nggak bagus. Dan nanti dulu, di balik sebuah peristiwa dan kejadian,
ada hikmah besar di balik itu semua. Sekarang naik beras. Ibu tuh, saya kaget kemarin. Dari harga 300 menjadi 360 per satu sak 25 kilo. Karena habisan berasnya santriku, 1 minggu yang lalu masih kebelikan 320. Sekalinya datang kan naik lagi 360. Nggak tahu 1 minggu ke depan 400.000 malu mungkin 1 karung. Tapi saya nggak ngomel. Saya nggak salahkan Menteri Pertanian. Karena sampai sekarang nggak tahu di mana. Sembunyi. Pergi berobat tahu kan? Pergi berobat. Nggak tahu obat apa. Wallahu a'lam. Urusannya KPK. Cari di mana-mana. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Saya bilang sama anak santri, supaya kau jangan terlalu banyak makan beras. Karena beras itu tinggi karbohidratnya. Dan itu sumber penyakit gula. Betul? Iya, beli hikmahnya. Listrik naik tol. Kenapa tinggi? Mahal juga listrik. Sekarang gas tengah mati di dalam. Itu artinya ngelarang dulu banyak memasak. Supaya jangan terjadi kebakaran. Musim kemarau. Ambil hikmahnya. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kembalikan. Saya pernah bilang sama ibu-ibu, biarkan tomi mahal yang jelas bisa dibeli daripada murah tidak setengah mati untuk beli. Ibu pilih mana? Pasti pilih murah Ustaz dan bisa dibeli. Iya mau tak? Cuma persoalannya apakah semua yang kita harapkan di dunia itu menjadi kenyataan? Harapan tinggal harapan, tapi ternyata fakta dan kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Gitu Bu toh? Itulah hidup. Jadi jangan Rasulullah kalau ditelusuri, kenapa anaknya Nabi mati semua di waktu kecil? Tidak ada yang mati di waktu besar, kecuali yang satu mati Siti Fatimah yang melahirkan generasi Hasan dan Husain. Kenapa? Fatimah sudah dijamin satu-satunya perempuan di dunia tidak pernah haid adalah Siti Fatimah. Tidak pernah haid Bu. Tidak masuk di akal Ustaz. Simpami dulu akal tak. Ya Bu tak? Sama Siti Aminah ibunya Nabi. Ketika dia hamil selalu kedatangan Nabi. 9 Nabi datangi beliau. Bahkan Nabi yang datang mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah. Itu yang dibaca kalau kita berangkat umrah haji lewat di kuburannya Nabi. Itu yang dibaca Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Kalau bapak ibu berangkat mengucapkan itu kemudian tidak keluar air mata, itu tanda ada penyakit di hatimu. Serius sekali Bu. Menangis orang. Jangankan di depan kubur Rasul, ada orang baru masuk Masjid Nabawi menangis. Kenapa menangis? Tak kusangka dan tak kuduga. Iya, kenapa kita menangis Bu? Tidak tahu di mana sandal kukus ini. Salah menangis. Tak. Ada tuh yang menangis. Tidak pernah kubayangkan ternyata bisa tahu sama kakiku menginjakkan di tanah suci ya Allah. Ya kan? Itu luar biasa. Bisa melihat di mana sosok manusia yang istimewa. Sekalipun kita tidak melihat wajah dan mukanya, tapi hati kita luar biasa. Itu tanda berarti ini orang besar. Kalau orang menangis ki ingat dia Bu, karena selalu sama-sama ki pernah kita traktir. Sedikit-sedikit bawakan ki makanan, pas tidak ada yang meninggal menangis ki. Kenapa kau menangis? Tidak ada yang pisang goreng setiap pagi di rumah, enggak ada di tetanggaku. Nah itu wajar. Kenapa? Karena kita ingat kebaikannya selalu kita bantu. Ada kita rasakan. Nabi pernah kita kasih kurma Nabi, pernah kita kasih apa? Tidak pernah kita foto bersama. Tapi kenapa ketika disebut namanya terkadang hati ini bergerak, terkadang tolong air mata. Itu tanda bahwa dia orang hebat dan orang besar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga insya Allah Bu nanti di hari kemudian kita dikumpulkan bersama dengan beliau. Amin. Biar aminnya satu malam ya. Amin Ustaz. Yang lainnya saya cuma berhusnuzon. Mudah-mudahan aminnya dalam hati. Amin ya Rabbal.
alamin. Sekalipun tidak ada suaranya urusan tak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa pesannya Nabi? Yang pertama dulu beda pesannya kepada Ali, beda tuh pesannya ke Fatimah. Tapi ada kesamaan, tapi ada perbedaan. Pertama, dia sampaikan kepada Fatimah, Fatimah, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan keutamaan Al-Quran. Ya kan, sering kita dengar, Bu, tak? Makanya kata Fatimah, bagaimana ya Rasul? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad. Itulah gunanya. Kalau ke Ali, dia katakan begini, Ali, kau jangan tidur sebelum kau mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan seluruh isi Al-Quran. Ali juga bingung. Apa itu? Baca Al-Ikhlas. Ini ada persamaan di sini. Sama-sama 3 kali. Ya kan? Nah, yang kedua kata Nabi kepada Siti Fatimah. Fatimah, nak, jangan kau tidur sebelum para musuhmu itu ridho kepadamu. Kata Fatimah, ya Abi, misalnya contohkan apa ya? Kata Rasulullah, baca kau istighfar nak sebelum tidur. Astagfirullah. Tapi kepada Ali, jangan kau tidur sebelum seluruh musuhmu dan seluruh manusia yang senang dengan tidak senang itu semua dalam keridhaanmu. Apa bacaannya? Panjang sedikit. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sama-sama istighfar, tapi ada yang panjang, ada yang pendek. Karena Rasul tahu kekuatan hafalan Siti Fatimah dengan Ali itu berbeda. Kata Rasulullah, Fatimah, jangan kau tidur nak sebelum kau mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya Abi, apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Tapi kepada Ali beliau katakan, Ali, jangan kau tidur sebelum kau menginjakkan kakimu di 2 tanah haramku. Apa dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Yang tadi 3. Ibu pilih yang mana? Halo? Pilih semuanya. Ibu bersyukur ibu posisinya seperti Fatimah. Bacalah yang diajarkan untuk Fatimah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba. Itu. Silakan pilih, Bu. Yang mana bisa diamalkan? Dua-duanya. Yang masalah kalau tidak ada baca sama sekali. Langsung tidur. Biar kalau tidur tidak ada tomina baca. Pas bangun, jam 7:30 belum tombi salat subuh. Tidur. Sunnah Rasulullah baca doa sebelum tidur. Kalau beliau kan mengamalkan bismillah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, termasuk amanar rasulu, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, termasuk ada 1 itu di dalam Al-Quran tapi agak susah dihafal itu. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanir rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'ullah ma anzalallahu minas sama'i mimma. Siapa yang membaca itu sebelum tidurnya, maka insya Allah semua hafalannya
akan terjaga sampai dia bangun kembali. Tapi malampe panjang, jangan mikir pusing. Yang bisa temu dibaca. Kemudian Rasul menyampaikan Fatimah, jangan kau tidur sebelum mendapatkan syafaatnya para nabi dan rasul. Karena bacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh. Tapi kalau Ali diajarkan baca Ali supaya keutamaan dan kemuliaan para nabi menyertai. Apa dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dibaca. Yang terakhir sama-sama, Ji. Jangan kau tidur Ali Fatimah sebelum kau bersedekah 4.000 dirham. 4.000 dirham. Kalau kita contoh mungkin jangan kau tidur sebelum kau bersedekah 4 juta. Hah? 4 juta. Utangku saja belum lunas. Sedekah 4 juta. Bingung. Tapi Nabi katakan baca surah Al-Fatihah 4 kali. Karena 1 kali Fatihah sama dengan sedekah 1.000 dirham. 4 kali surah Al-Fatihah 4.000 dirham. Jadi ibu kalau mau sedekah di masjid panggil pengurus. Pak, maka sedekah 1.000 dirham. Dia bilang, mana Pak Ibu, saya terimakan Ki. Dulu Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladdallin. Amin. 1.000 dirham Pak Imam. Dia bilang Pak Imam dia cocok. Cocok Pak 1.000 dirham. Cuma tidak bisa dibelikan sementona satu saat. Sedekah. Makanya kalau ada orang mengatakan tidak bisa kamu bersedekah, berarti tidak bisa baca Fatihah. Saya tidak tahu berapa perbandingannya 1 dirham itu. Yang kita tahu kan 1 real. Ya. Kan yang dipakai di tanah suci kan 1 real. 1 real itu kalau nggak salah 4 ribuan Bu ya. 4.000 di 4.000. Ya. Ini dirham. Dirham mata uang yang istimewa dan itu mahal nilainya. Nah itu, baca itu Fatihah. Tapi jangan disebut Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Itu saja. Nah, ada yang bisa ditangkap sampai di sini, Bu? Ada yang bisa diamalkan? Insya Allah. Terima Ki, qabil tu. Terima jadi amalan sekecil apapun. Amalkan. Kalau ibu amalkan, berarti ibu menanamkan rasa cinta kepada Nabi, karena Nabi mengajarkan kepada anak kesayangannya sekaligus menantu kesayangannya yang menjadi menantu sekaligus sepupu satu kalinya. Nah, ajarkan ini amalan sebelum tidur, berarti amalan istimewa. Tidak mungkin Nabi mengajarkan kalau Nabi tidak mengamalkan. Karena Nabi adalah manusia yang memberikan contoh sekaligus menjadi contoh. Sekarang banyak orang bisa memberi contoh, tapi belum tentu bisa menjadi contoh. Itu hebatnya Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terakhir ada pesannya Nabi kepada Ali 3. Ali, kalau engkau ingin mulia di hadapan Allah dan di hadapan makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia, 1, muliakanlah sesamamu. Jangan kau pandang enteng apapun posisi dan kedudukannya, termasuk status sosialnya. Jangan pernah beda-bedakan. Nih Bu, siapapun dia, jangan pernah bedakan. Mau orang kaya, mau tidak kaya, samakan. Bu, itu 1. Kalau mungkin mulia, jangan beda-bedakan orang. Insya Allah.
ibu akan menjadi manusia yang mulia. Tapi tidak bisa kau dinafikan. Ada orang sombong karena mungkin sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya, sombong dengan keturunannya. Biarkan Tommy, itu haknya dia. Tapi orang itu yakin tidak akan mulia karena orang sombong saja tidak suka dengan orang sombong. Ya bu, ini sombongnya itu tidak aku suka. Dia tidak tahu dia sombong tonji, sama-sama ji. Kan begitu kan bu? Begitu. Jangan pernah bedakan siapapun dia. Kata Rasul kepada Ali. Yang kedua Ali, selalulah kau jujur dalam kondisi apapun. Sekalipun pahit, katakan kejujuran. Karena jujur itu adalah pondasi dan pegangan. Dan itu adalah kemenangan untuk akhirat. Itu jujur. Berat. Sekalipun dalam agama bu, bisa orang berbohong tapi untuk kebaikan. Kan ada contoh kan? Ya, pernah Nabi ada orang lewat mau dibunuh kan? Nah, sampai Nabi ada yang datang, kita lihat. Nabi katakan, sejak saya berdiri saya tidak melihat karena putar ke badannya. Paham maksud saya bu? Menyenangkan hati suami, tidak apa-apa kita bohong. Oh istri. Oh terbalik. Jadi kalau suaminya berbohong menyenangkan hati istri, maklumi saja. Ini bohong, bapak. Dia bilang kau tahu ya. Supaya ibu senang, akhirnya ibu tambah marah, tidak senangi karena dibohong-bohongi. Jadi kejujuran. Yang terakhir kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, ketika kau ingin mulia di hadapan makhluk dan di hadapan Allah, Ali, selalulah memberi bantuan ketika orang butuh bantuan kepadamu. Makanya ada sebuah hadis kursi itu, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Siapa yang ingin dibantu dan ditolong oleh Allah, maka bantu dan tolonglah saudaramu yang membutuhkan pertolongan. Ringan tangan melakukan kebaikan. Mungkin hari ini kita yang membantu, bisa jadi suatu saat kita yang akan dibantu. Hidup ini berjalan ibu, tapi bantulah. Jangan tosi seperti peribahasa mengatakan, aku rela menjadi lilin hancur untuk menerangi orang sakit itu. Masa dia hancur untuk menerangi yang lain? Kan tidak boleh. Tetap. Makanya ketika sahabat memberikan semua hartanya di jalan Allah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, jangan. Sisakan, ada untuk keluargamu, ada untuk haknya untuk keluargamu. Boleh membantu, tapi ingat juga keluarga. Kan begitu putar. Silakan. Iya. Naik hari Santa pagi. Jangan bagi-bagi kembali sini. Ya kalau anak tamu tuh kasih. Ya kan gitu mutoh. Karena memang kita orang tua kan memang kita mencari semua itu untuk siapa? Untuk keturunan anak-anak. Kan begitu. Makanya ketika ibu perlakukan contoh gini bu, ketika ibu mau diperlakukan anak-anak tak, maka perlakukanlah posisi ibu di saat ibu tak masih hidup. Karena perlakuan ibu sama orang tua itu akan menjadi perlakuan anak ketika ibu menjadi orang tua. Saya ulang, perlakuan kita kepada orang tua itu akan menjadi cerminan bagaimana nanti anak akan memperlakukan kita di waktu tua. Sekalipun dalam Islam tidak ada hukum karma. Saya ulang, tidak ada hukum karma. Kalau hukum karma kan itu orang Hindu mengatakan, kau begini akan dibalas begini. Tapi Allah terkadang memang memberikan balasan ganjaran sesuai dengan apa yang kamu lakukan dalam hidupmu. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita nikmati jalani hidup sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jangan pernah mencela, jangan pernah menghina sekecil apapun.
Karena saya yakin begini Bu, ada orang kodong tinggi sebelah kakinya bukan keinginannya. Ya kan Bu? Ada yang mancung ke dalam hidungnya bukan kemauannya. Ya kan Bu? Toh? Jangan sesali. Itu semua. Makanya dalam hidup ini kita tidak tahu kemuliaan siapa yang memiliki. Jangan. Begitu ji prinsipnya hidup. Insya Allah kalau kita rasakan sebenarnya kan begitu ji Bu. Makanya orang tua dulu katakan, nah kalau kau cubit dirimu sakit, begitu juga orang lain kalau dicubit sakit. Gitu. Ada lagi dibilang anak muda, ada cubitan mesra. Apa cubitan mesra? Dicubit mesra sampai merah. Mesra kayak itu. Sakit ya. Cubit mesra. Cubit mesra deh sampai begini merah. Bukan cubitan mesra. Sakit. Makanya ketika ada orang filsafat mengatakan saya tidak percaya dengan Tuhan karena Tuhan itu tidak ada kelihatan. Akhirnya ditempeleng. Kenapa kau tempeleng Kak? Apa kau rasakan sakit? Buktikan mana itu sakit. Cari itu sakit, mana itu sakit. Sama dengan kita, Tuhan itu tidak kelihatan, tapi hakikatnya Tuhan ada. Mana ada Tuhan? Contoh kecil saja. Kenapa ada orang berobat sama-sama penyakitnya, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Sama tonji obatnya yang minum, sama tonji dokternya, rumah sakit yang sama, ada yang panjang umurnya masih hidup, ada yang sudah meninggal duluan. Siapa di situ di balik itu? Apakah dokter? Dokter saja terkadang mengatakan sama pasiennya, Bu hati-hati Ki, kalau melihat ini fenomenanya ibu paling bertahan 1 minggu. 2 hari kemudian dokternya duluan out. Ya Bu ya. Begitu kehidupan. Makanya jangan pernah. Makanya saya waktu mau lahir dulu anakku di Ibnu Sina itu Bu. Tahun 2005 anakku. Nah bilang dokter. Tabe Pak. Ini bahaya, ini harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi. Kalau bukan ibu. Kalau misalnya mau ditunggu normal. Ibunya selamat, anaknya belum tentu selamat. Anaknya selamat, ibunya belum tentu selamat. Pusing tongkat waktu itu. Tapi saya hargai dan hargai dan hormati ilmunya dokter. Saya cuma bilang, Dok, ada yang lebih hebat di atas segala-galanya. Saya yakin innallaha ala kulli syai'in qadir dan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya cuma pergi berwudu, Bu. Salat sunat 2 rakaat, mohon kepada Allah. Tidak ada yang kuasa. Makhluk tak kuasa, Allah yang kuasa. Anakku lahir memang prematur 1,8. Ibunya pulang duluan, alhamdulillah selamat. Anakku tinggal di rumah sakit 1 minggu. 1,8 beratnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini umurnya sudah, dia lahir 2005, sekarang 2023. Berarti sudah 18 tahun, sudah mau kuliah. Dokternya saya tidak tahu apa masih hidup atau sudah meninggal. Wallahu a'lam. Coba, karena kita yakin kan begitu Bu. Jangan pernah patah semangat. Ada yang lebih hebat dibandingkan dengan manusia. Nah, itulah yang kita lakukan. Rasulullah cerminan contoh teladan kepada kita semua. Mari jadikan contoh. Tidak mungkin bisa kita mencontoh semua secara keseluruhan. Makanya saya katakan Bu, kalau tidak bisa semuanya, tapi jangan tinggalkan keseluruhan. Kalau kita tidak bisa mengikuti sholat duhanya beliau rutin setiap hari, paling tidak mungkin sholat sunnah witirnya. Kalau tidak bisa sholat sunnah witirnya Nabi tiap malam kita lakukan, minimal puasa 3 harinya dalam 1 bulan. Tidak bisa pemikir itu, usahakan setiap ketemu sesuatu rajinlah tersenyum. Tidak bisa pemikir senyum, kita mami yang disenyumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang bisa kita contoh, ada. Tidak bisa kita contoh kedermawannya Nabi, contoh ketenangan hatinya, contoh ketawaduannya. Sebagaimana dalam kitab Al-Barazanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Sesungguhnya Nabi itu adalah Nabi yang pemalu. Kemudian dia tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Beda rendah diri, beda rendah hati. Yang rendah diri namanya minder. Itu tidak boleh dalam ajaran agama. Yang boleh rendah hati disebut tawadu. Malu dalam artian yang positif.
Iya kan? Kenapa kau malu? Kenapa tidak makan itu? Malu kak ikut contoh Nabi. Hai, salah contoh gitu. Kalau disuruh orang silakan. Tapi ingat, kalau malu-malu ki, ya terima kasih banyak. Dia bilang orang, makan ki, ya terima kasih. Kalau sudah 3 kali dia suruh ki orang, jangan mengatakan saya tidak mau. Itu berarti tanda, itu penghormatan, itu sudah kita pegang, maka nikmati. Tapi kalau 1 kali dia suruh ki orang langsung ki lompat, tidak ada malunya. Kan bisa jadi, makan ki bu, dibilang makan ki. Ya makasih banyak ibu, alhamdulillah kenyang. Sekali bunyi-bunyi dalam perut. Kan bisa tanya, kan ada orang begitu bu, toh sekedar basa dan basi. Tapi kalau 3 kali nak lakukan, jangan ditolak. Yang masalah kalau yang punya rumah 1 kali jenis suruh ki. Berpikir, makan ki, ya alhamdulillah. Tunggu yang kedua, tidak ada yang bicaranya. Begini mami ki, sesalku, tidak kenapa, tidak aku ambil memang tadi. Tapi kalau orang yang paham agama, disuruh sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali disuruh tidak, berhenti, stop. Tapi kalau kita juga paham sampai 3 kali, jangan lagi disuruh ke-4 kalinya. Ambil ki, berarti ini orang tulus untuk memberi dan berbagi. Saya kira ini filosofinya bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ada pengajianku di Jalan Salemo antara maghrib dengan isya 5:30. Ini bu ya, saya perjalanan ke sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya, panjang umur, sehat selalu insya Allah. Semoga kita menjadi umat yang mencintai Nabi, dan cinta Nabi juga tidak bertepuk sebelah tangan, dan juga cinta kita kepada Nabi tidak bertepuk sebelah tangan. Bayangkan ibu-ibu sebenarnya pantas luar biasa. Ketika Nabi mau meninggal, apa dia ingat? Ada kan kalimat perempuan, kan gitu bu, wanita berarti wanita sangat istimewa di mata Nabi. Kenapa tidak disebut laki-laki? Kenapa tidak disebut laki-laki? Karena dia yakin laki-laki itu insya Allah akan menjadi imam yang setia. Cuma makmumnya agak susah diatur. Makanya jadi makmum gampang, imam yang susah. Siapapun bisa jadi makmum, tapi jadi imam belum tentu. Hati-hati. Ya kan bu? Makanya kenapa perempuan diingat? Karena kadang perempuan banyak bengkoknya. Tapi tidak semuanya bisa bengkok. Insya Allah akan menjadi lurus. Bu ya? Dan ketika terakhir Nabi wafat, maka boleh juga ummati kita semua diingat. Dia tidak bilang mana Khadijah, mana Fatimah, mana Hasan dan Husain, mana Ali, mana? Tapi dia bilang ummati, umatku. Dan Rasulullah ketika dibangkitkan pertama kali setelah kiamat, bertanya sama Jibril. Ketika diperintahkan oleh Allah, Jibril, Mikail mencari kuburannya Rasul. Setelah didapat, dibangkitkan Nabi. Apa jawaban Nabi pertama? Jibril, Mikail, aina ummati, mana umatku? Ibu-ibu kalau pertama kali bangun, siapa yang kita cari? Tidak usah mati dulu, bangun tidur, siapa kita cari? Ada yang cari handphonenya, ada yang cari kacamatanya, ada yang cari anaknya, lalu lupa suaminya. Astagfirullah. Sampai saya tak agak begini. Saya bilang, bu, cinta sama suami? Oh, cinta berat Ustaz. Saya bilang, kalau mati suami tak, pertama dia dalam kubur, mau kita temani? Dia bilang, tidak mau kau Ustaz. Baru disuruh temani, tidak mau. Jadi saya bilang sama suaminya, dengar cerita itu pak. Baru begitu tidak mau, jangan kasih pembeli ikan. Nah bila istrinya tidak makan ikan. Nah, gitu bu ya. Inilah cinta luar biasa. Semoga kecintaan kita insya Allah akan disambut dengan kecintaan orang yang mulia, yang sangat istimewa, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum illa man atallaha min qalbin salim. Saya mohon maaf kalau ada pertanyaan. Ada mungkin tadi. Ya jangan jadi. Iya, karena kan cepat juga pulang. Kita konsentrasi kan juga. Sehat selalu bu ya. Akhirnya saya tutup. Nanti bagian sempurnakan tafsiratul majelis saya tutup. Wa ilallahi turja'ul umur. Allahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikianlah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Ilyas Nawawi SAG MAG. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan dapat kita amalkan, kemudian kita juga sampaikan kepada suami kita dan anak kita yang berada di rumah kita masing-masing. Kita ingatkan untuk besok ibu-ibu yang ingin membawa buka puasa Senin dan Kamis, karena di masjid kita sudah rutin juga Senin dan Kamis, dan alhamdulillah setiap Senin dan Kamis itu yang ikut buka puasa itu ada sekitar 40 orang, 40 lebih. Kalau gabung sama dua pondok tahfiz Taufik dengan panti asuhan dari yang Pak Faisal, itu bisa mencapai 50 orang dan rata-rata 40 orang. Bagi ibu yang ingin bawa buka puasa juga bisa dibawa sekitar jam 5 kalau ada. Walaupun mesti tetap sediakan, tapi tambah-tambahnya juga tidak mengapa. Semoga kita bisa juga meraih pahala seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa. Sekira cukup sekian yang sempat kita sampaikan pada petang hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pengajian kita di bulan depan, di bulan November. Semoga kita tetap istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kesehatan, agar dapat kembali bertemu dengan bulan-bulan atau pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.